Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Indah Yuliati dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pertama di kelas 8 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu merupakan cerminan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai dalam sila-silanya diambil dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia itu berpedoman pada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila itu merupakan perjanjian dari para pendiri bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ini sudah ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan tujuan bangsa Indonesia sudah tercermin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada alinea keempat. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Mengingat sedikit perjalanan sejarah Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dimulai dengan dibentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang konsep dasar negara yaitu Pancasila. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Berikut ini merupakan 3 tokoh yang merumuskan konsep dasar negara yaitu Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang kedua yaitu Profesor Mr. Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945, dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu oleh Insinyur Soekarno. BPUPKI juga membentuk panitia kecil yaitu Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau biasa dikenal juga sebagai Jakarta Charter yang memuat tentang Pancasila. Nah, berikut ini merupakan anggota dari Panitia 9. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga Dr. Andes Muhammad Hatta, yang keempat Mr. A.A. Maramis, yang kelima Raden Abikusno Cokrosujoso, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang nomor 8 Kiai Haji Wahid Hasim, dan yang terakhir adalah Mr. Ahmad Subarjo. Berikut ini merupakan isi sila Pancasila dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sila pertama Pancasila dianggap tidak mewakili suara seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia yang berjuang untuk merdeka tidak hanya berasal dari agama Islam saja, maka dirubahlah sila pertama tersebut sesuai dengan Pancasila yang disahkan oleh PPKI
pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sila pertama Pancasila dianggap tidak mewakili suara seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia yang berjuang untuk merdeka tidak hanya berasal dari agama Islam saja, maka dirubahlah sila pertama tersebut sesuai dengan Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini artinya bahwa setiap warga negara Indonesia di dalam segala bentuk kehidupannya itu harus berdasarkan atau berpedoman dan tidak melanggar terhadap sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sejak disahkan secara konstitusional atau secara hukum pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup dan ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dalam mempelajari materi Pancasila, kita akan selalu ketemu dengan kata-kata hierarki piramida. Hierarki itu artinya susunan. Susunan seperti yang berbentuk piramid. Makanya gambarnya digambarkan dalam bentuk piramid. Susunannya berurutan dari sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan yang terakhir sila kelima. Oleh karena itu, Pancasila disebutnya sebagai hierarki piramida. Itu artinya bahwa semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, masyarakat Indonesia harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu artinya bahwa semua warga negara Indonesia harus beragama. Artinya tidak diperbolehkan bagi mereka untuk tidak beragama. Karena kebebasan beragama itu dijamin sepenuhnya oleh negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya misalnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ibu ambilkan contoh, di situ ada seorang anak yang membantu temannya ketika sedang mengalami kesulitan. Lah, contoh ini merupakan penerapan Pancasila sila kedua. Nilai ketiga yaitu persatuan Indonesia. Misalnya contohnya yang pertama, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ibu ambilkan contoh, di bawah itu ada gambar beberapa anak yang berbeda suku, agama maupun budayanya itu bermain bersama. Ini merupakan contoh persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh yang kedua yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
Contohnya, ketika kita melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, itu juga merupakan salah satu contoh terhadap nilai-nilai persatuan Indonesia. Nilai keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ambilkan contoh, yang pertama mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah mufakat ini perlu dilestarikan karena ini merupakan asli budaya bangsa Indonesia sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, di mana musyawarah mufakat ini bisa dilaksanakan untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, misalnya dalam bentuk pemilihan. Setiap orang berhak untuk memilih siapa yang dia dukung, siapa yang dia sukai. Jadi tidak diperbolehkan memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu artinya kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Yang terakhir, nilai yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini diharuskan bahwa mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Mengembangkan sikap adil ini sesuatu yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Adil itu artinya tidak harus sama. Adil itu artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Bu Indah ambilkan contoh misalnya uang saku yang diberikan kepada siswa TK dan uang saku yang diberikan kepada siswi madrasah, besarannya itu tidak harus sama karena jam belajarnya pun juga berbeda. Nah, ketika kita memberikan uang saku yang berbeda, ini juga merupakan suatu bentuk contoh keadilan. Nah, makanya Bunda bilang bahwa adil itu tidak harus selalu sama, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.